Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas. Tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Na'udzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala, malas bener kalau diajakin salat, sampai sebagian salatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng, betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban, kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada nggak ya pakai seragam? Nggak ada. Nggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Nggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban, nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah, sholatnya kita naikkan dari yang kewajiban
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan, agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf, walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh, kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan, insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak segera menuju kepada salat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya, kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qurannya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan, sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran. Surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak, baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku, gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku, belum kedengeran juga. Ruku, Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan Harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya enggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Diwajibkan untuk hijrah dari keadaan yang buruk
menuju kepada keadaan yang baik. Kamu kalau ingin di hari akhirat nanti menuju ke surga, maka dari mulai sekarang pastikan jika sebelumnya kamu masih mengarahkan langkah menuju selain surga, kamu sudah harus memastikan langkah putar balik menuju surga. Maka saya akan sampaikan padamu beberapa pesan. Saya mau sampaikan 3 pesan aja terkait hijrah kita dalam kehidupan ini, sehingga mudah-mudahan semuanya dari dunia menuju surga, dari kehidupan di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia, amin, sampai mati husnul khotimah, di akhirat nanti masuk surga. Sekali lagi mudah-mudahan hidup kita di dunia bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kalau kamu pengen ketiganya, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat menuju surga, nih saya kasih tahu 3 pesan saya. Yang pertama, bagusin niat. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan baru benar-benar bermakna apabila niatnya bagus. Katanya Imamul Haddad, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, perbuatannya bakalan bagus pasti. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala. Dan kalau niatnya jelek, perbuatannya bakalan jelek. Wa in kanat fi suratihi hasanah, walaupun kelihatannya kayaknya bagus. Kalau udah niatnya nggak bagus, bakalan perbuatannya juga nggak bagus. Kayak ada tuh berapa tahun yang lalu mau pemilihan anggota dewan, nyumbang karpet masjid biar dipilih. Nyumbang karpet masjid, perbuatan bagus apa nggak bagus? Niatnya biar dipilih, bagus apa nggak bagus? Saudaraku sekalian, ternyata abisnya pemilihan dia nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Masjidnya nggak punya karpet, kesian. Ada lagi nyumbang pintu masjid, ternyata nggak kepilih juga. Habis selesai pemilihan, pintunya diambil lagi, masjidnya jadi nggak punya. Masya Allah. Perbuatan sebaik apapun, niatnya harus bagus. Kamu di rumah biasakan punya niatan-niatan yang bagus. Ibu biasa masakin buat anaknya kan? Kalau masak niatnya yang bagus, Bu. Dan jangan lupa niat. Jangan asal masak aja. Ya Allah, saya niat masak buat anak dan suami, biar kami semuanya makan makanan yang sehat, sehingga bisa jadi sebab
kami menjadi kuat beribadah kepadamu ya Allah. Sambil niat, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai makanan yang membawa kebaikan, banyak membawa kebaikan bagi diri-diri kami dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan salah Bu, saya dulu waktu sekolah SD, waktu saya kecil, segini, kecil, biar begini saya pernah kecil juga loh Bu. Saya waktu sekolah SD itu, zaman saya kecil, selalu saja juara kelas dan tidak pernah merasa kesulitan untuk belajar. Saya mudah untuk masuk pelajaran-pelajaran yang diberikan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya akan cium tangan abah saya, cium tangan umi saya, kemudian abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya, beliau kemudian berdoa, barakallahu fik, disebul ubun-ubun kepala saya. Saya dulu meyakini bahwasanya apa yang dikerjakan abah saya membuat otak saya encer sehingga saya lebih mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dan memahami ilmu yang saya dapat di sekolah. Jadi kalau ada teman yang nanya, kok kamu pinter sih? Jawaban saya, iya, karena saya disebul sama abah saya, didoakan sama abah saya, beliau meniup ubun-ubun kepala saya sambil berdoa, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu nak. Saya dulu punya keyakinan itu yang membuat saya jadi cerdas. Dulu itu keyakinan saya tanpa tahu kebenarannya. Tapi ketika dewasa saya tahu bahwa ternyata hal yang seperti itu memang berpengaruh bagi saya, sebab otak ini terdiri dari cairan, dan cairan tubuh kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, apalagi doa-doa yang indah, ia akan menjadi cairan yang indah pula. Molekul-molekulnya, sel-sel dalam air tersebut akan membentuk bentuk-bentuk yang sangat indah dan menjadi kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi para guru yang kepengen santri-santrinya, pelajar-pelajarnya pada pinter-pinter, jangan suka ngomel. Para ibu yang kepengen anakmu cerdas-cerdas, jangan suka marah-marah. Apalagi marah-marahnya sambil masak. Masakanmu itu semuanya cairan. Cairan tersebut, air tersebut, kalau kamu marah-marah, ia akan jadi sesuatu yang rusak, masuk ke dalam tubuh anak-anakmu, merusak otak, merusak kesehatan, merusak hati, merusak anggota tubuh. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam salah satu kitabnya, siapa yang sepanjang harinya kepengen bagus, awalilah pagi hari dengan bacaan dan ucapan-ucapan yang bagus. Bu, jadi kalau lagi masak, niatnya yang bagus, baca doa dan harapan-harapan yang bagus, insya. Ibu-ibu sekalian, saya jarang nyikat kamar mandi karena saya malas.
Dan karena biasanya ada yang nyikatkan kamar mandi saya, tapi kalau saya sedang nyikat kamar mandi, saya akan nyikat kamar mandi sekaligus dengan niatan-niatan. Saya bilang, ya Allah, saya hanya bisa membersihkan kamar mandi. Yang bisa membersihkan hati saya hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, saya hanya bisa membersihkan dinding-dinding kamar mandi, lantai-lantai kamar mandi, toilet-toiletnya. Tapi yang dapat membersihkan saya dari dosa-dosa hanya Engkau ya Allah yang dapat melakukannya. Kamar mandi kalau nggak digosok, kalau nggak dibersihkan, begitu menjijikkan. Demikian pula dengan hati kita, jiwa kita, kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, hati kita dapat menjadi tempat yang begitu menjijikkan juga. Jangan sampai hatimu menjadi tempat yang menjijikkan. Bu, sambil nyapu niatnya yang bagus. Ya Allah, saya sapu ruangan rumah saya. Sapukanlah pikiran-pikiran kotor dari pikiran saya. Sapukanlah sampah-sampah yang memenuhi ruang hati saya. Kalau kamu pagi-pagi buka horden, buka jendela, kamu bilang sama Allah, ya Allah, yang saya lakukan hanya bisa buka jendela, sehingga udara di luar bisa masuk ke dalam rumah. Saya minta kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami sehingga rahmat-Mu mudah untuk masuk ke dalam hati-hati kami. Niat dengan niat-niat yang bagus, insya Allah. Itu untuk hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, apalagi hal-hal besar yang kamu lakukan dalam kehidupan. Adik-adik yang pengen kawin, kalau kamu kawin, jangan niat cuman biar seneng, apalagi cuman sekedar biar bisa jawabin omongan tetangga yang suka nanya, kapan kawin? Tuh temen-temennya udah pada gendong anak. Kalau kamu bingung jawabnya, saya ajarin. Jodoh, rezeki, ajal yang punya Allah, adanya di tangan, dalam genggaman, dalam takdir. Jadi kalau kamu terus-terusan ditanya, kamu kapan kawin, kapan kawin, jawab aja, kalau tante kapan mati. Jodoh aja sama aja deh, sama-sama gak ada yang tahu. Hati-hati, jagain mulut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan suka nanya sama orang yang habis kawin, kamu kapan punya anak? Emang dia tahu? Enggak tahu. Enggak tahu ibu-ibu sekalian. Karena yang enggak usah nambahin bingungnya orang. Kita belajar untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, insya Allah. Nah, kalau kamu kawin, niatnya yang bagus. Niat
buat memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan milikilah anak yang banyak, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat nanti. Kalau nikah niat yang bagus, niat mengerjakan perintah Allah, niat memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang enggan terhadap sunnahku, dia tidak termasuk bagian dari kelompokku. Jadi yang nikah niatnya harus bagus. Kalau kamu tahu kamu hamil, mulai mengandung anakmu, niat yang bagus. Ya Allah, aku niat menjadikan anak yang sedang aku kandung ini, ya Allah, sebagai hamba yang ahli ibadah kepadamu. Ya Allah, saya berusaha untuk menjalankan kewajiban saya sebagai hamba-Mu. Saya niat untuk menjadikan yang ada dalam kandungan saya sebagai umat Nabi Muhammad yang soleh atau soleha. Gitu, niatkan. Demikian pula kalau kamu ngajar, kalau kamu belajar, apapun aja yang kamu lakukan. Nih sekarang niat hadir di majelis ini, jangan cuma sekedar pengen tahu mukanya Ustazah Halimah kayak apaan sih. Ustazah yang suka viral di TikTok itu loh, yang gak pernah kelihatan mukanya, kelihatan kursinya doang. So ikut sekalian saya muliakan, gak cukup sebagai niat-niat yang bagus, mesti dinaikin niatnya. Pengen belajar jadi hamba Allah yang tahu apa yang harus dilakukan. Pengen kumpul-kumpul dengan banyak perempuan-perempuan solehah, biar saya juga ketularan jadi hamba Allah yang solehah. Kepengen belajar dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen punya ilmu yang punya sambungan langsung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimanapun saya belajar di pondok-pondok pesantren yang para pengajarnya adalah orang-orang yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk urusan niat ini, bagusin niat ini adalah sesuatu hal yang sangat dipentingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam urusan, termasuk dalam urusan hijrah. Sebab ternyata ketika Nabi Muhammad hijrah, umat Islam hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, enggak semuanya kepengen untuk hidup di Madinah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat agama Islam secara kafah, secara sempurna. Enggak semuanya punya niat begitu. Ada juga kerja di Mekah enggak nguntungin, ikutan hijrah kali-kali. Kalau buka toko nih di Madinah, siapa tahu nih bisa untung. Ada lagi hijrah ikutan berangkat ke Madinah, karena saya dengar-dengar cewek yang saya naksir berangkat hijrah ke Madinah. Namanya Ummu Gais. Dia pun kemudian berangkat bukan karena kepengen sama Nabi Muhammad, tinggal bersama dengan Nabi Muhammad di Madinah, menjalankan agama Islam dengan sempurna bersama dengan
orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad alaihissalam, yang diturunkan ajaran Islam, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam, akan tetapi dia kepengen bisa menikahi perempuan bernama Ummu Qais. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ya Rasulullah, laisa kulluna man yuhajir ibtigha'a mardatillah. Wahai Rasul, enggak semuanya kami yang hijrah ini karena kepengen ridhonya Allah atau karena kepengen untuk bisa hidup denganmu wahai Rasulullah. Ada Rasul yang hijrahnya karena pengen dapetin dunia, pengen bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, pengen bisa dapat penghasilan yang lebih menguntungkan. Ada juga Rasul yang hijrahnya karena kepengen bisa kawin sama Ummu Qais. Itu gimana Rasul? Sama apa enggak nih kita pahalanya? Sama apa enggak hasilnya? Sama apa enggak buahnya? Nabi Muhammad menjawab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepengen ridha Allah, kepengen bisa hidup bersama dengan Nabi Muhammad, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia dapat pahala hijrahnya dari Allah, dan dia dapat kebersamaan, cinta, kasih sayang, syafaat dari Rasulullah. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena berharap dunia. Hadir majelisnya Ustazah Halimah. Siapa tahu entar ketemu orang bisa ngutangin saya. Lagi kering banget nih, nggak punya duit. Ntar kali-kali saya ketemu sama temen lagi zaman SMA bisa ngutang. Hijrahnya bukan karena Allah tapi karena berharap dunia. Itu tadi yang nyumbang masjid, karpet masjid karena berharap dipilih, gitu kan? Gimana nih, wahai Rasul yang berbuat kebaikan, pekerjaannya sama-sama hijrah, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Dia dapat pahala apa enggak wahai Rasul? Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, pengen mendapatkan harta, berharap jabatan, au imra'atin yang kihuha, atau berharap biar ketemu sama jodoh, mondok, belajar di pondok pesantren, kali-kali ketemu sama jodoh, hadir pengajian, kali-kali ntar dikenalin sama abangnya siapa kek gitu, sama anaknya siapa kek gitu. Kali-kali jodoh nih umur udah kepala 3 tapi jodoh belum datang-datang juga. Kalau seperti itu kata Nabi Muhammad, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia enggak dapat apa-apa dari Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan atau mendapatkan jodoh seperti yang dia inginkan, itu juga kalau dapat. Selebihnya dari Allahnya nggak ada, dari Nabi Muhammad nggak ada. Makanya sayang. Sama-sama duduk di sini, sama-sama kebasahan. Ada tuh yang bajunya basah karena karpetnya basah. Ada banyak. Saya juga kaos kaki saya basah. Nggak apa-apa, yang penting niatnya bagus.
Yang penting niatnya benar. Duduk sama rata, pahalanya nggak sama. Salah satunya bergantung dari niat. Yang pengen dapat dari Allah, dia bakal dapat dari Allah. Yang pengen dapat dari Nabi Muhammad, dia bakal dapat dari Nabi Muhammad. Tapi siapa yang kepengennya cuman urusan dunia, siapa yang kepengenannya cuman urusan manusia, dia hanya dapat dari apa yang dia niatkan, itu pun kalau dapat. Sayang, yuk kita benerin niat. Yuk kita benerin niat. Dengan mikir, belum tentu yang kita inginkan dikasih sama Allah, tapi yang sudah pasti kita semuanya bakalan mati. Jangan sampai begitu kita mati gak ada apa-apa, gak ada hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Kita bilang, ya Allah, pahala sholat duha mana? Allah bilang, nah kamu sholat duha kan urusannya pengen dapat rezeki yang luas. Udah saya luaskan rezekimu waktu di dunia. Di sini sudah tidak ada lagi. Oh ya Allah, saya setiap malam baca surat Ar-Rahman. Iya, kamu memang membacanya, tapi kamu membacanya biar suami kamu tambah sayang. Udah saya kasih waktu di dunia. Sampai dengan kamu mati, suami kamu tidak pernah poligami. Kamu mati, suamimu baru kawin lagi, langsung 4. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kiranya kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya ulangi, ini penting buat jadi bekalanmu menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kamu nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau semua perjuanganmu, semua keinginanmu, semua cita-citamu sebatas hanya urusan duniamu, bekalan yang mana yang akan kamu bawa untuk hari hisab? Bekalan yang mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bekal yang mana yang akan kamu bawa biar pantas ada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Karenanya Bu, saran saya jangan bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Jangan habis-habisan untuk sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Yuk mulai belajar meniatkan segala sesuatu buat dapat Allah, buat dapat rahmatnya Allah, buat dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon yang tadi foto saya tolong dihapus. Baik, yang kedua, saya mau pesan berapa tadi? 3. Sekarang jadi 2 aja apa? Tetap 3. Oke, baik. Yang kedua, teman-teman saudara sekalian, ini jadi bekalanmu untuk ke depan. Bagusin amal soleh, bagusin ibadah. Yuk, kamu kalau bukan kamu yang mentingin urusan akhiratmu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang berbekal buat akhirat kamu pikir siapa yang akan berbekal untukmu? Nak, sholat duhurnya 2 kali ya nak.
Emang kenapa gitu mah? Yang satu buat mama gantiin. Bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang sama saudara kita, mau sedekah ya? Sekalian ya, 2 kali double. Emang kenapa gitu? Satu buat saya, kamu ngutang. Enggak, kamu yang sedekah tapi pahalanya buat saya. Bisa begitu? Nggak bisa. Bekalanmu buat kamu. Karenanya sholatmu buat kamu, puasamu buat kamu, zikirmu buat kamu, Quranmu buat kamu. Jadi anak yang berbakti kepada orang tuamu untukmu. Jadi istri yang solehah bukan buat suamimu, untukmu sendiri. Bagusin. Bagusin. Kamu didik anak-anakmu yang bagus, bekal untukmu menuju akhirat nanti. Yang bagus ibadahnya. Bu, sholat jangan tinggal. Bu, sholat jangan. Kalau bisa mulai belajar buat bangun tahajud. Masa rambut udah separohnya uban, bangun tahajud masih kelewatan mulu? Mau kapan mulai tahajudnya? Hah? Mau kapan mulai bangun tahajudnya? Mau kapan mulai bangun tahajudnya? Ntar hari pertama saya di kuburan, bisa? Hari pertama kalau saya mati, tuh malam pertama itulah saya akan mulai bangun malam buat sholat tahajud. Bisa? Enggak bisa. Saya mau baca Quran. Begitu saya masuk ke dalam kuburan, bisa? Enggak bisa. Kalau kamu mau baca Quran, di dunia tempatnya. Kalau kamu mau nyari bekal, di dunia tempatnya. Kamu mau bagusin sholat, di dunia tempatnya. Mau nyari dekat sama Nabi Muhammad, di dunia tempatnya. Mau sholawatan, di dunia tempatnya. Mau doa minta sama Allah, di dunia tempatnya. Mau jadi istri yang solehah, di dunia tempatnya. Mau jadi anak yang berbakti, di dunia tempatnya. Mau ngafalin hadis-hadis Nabi, di dunia tempatnya. Di dunia tempatnya, saudaraku sekalian. Apapun jenis ibadah yang kamu lakukan, hanya berarti ketika kamu melakukannya. Saat kamu berada di atas muka bumi ini. Begitu kamu mati, semuanya sudah menjadi terlambat sama sekali. Jangan sampai kamu menjadi seseorang seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, ada orang-orang yang kalau udah dicabut nyawanya, dia akan berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Kata Allah, ada nih umatku, umatnya Nabi Muhammad, ada orang-orang hamba-hamba nih, manusia nih, ada orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dia bilang, ya Allah, tungguin, sisain ya Allah, setahun aja ya Allah, sisain setahun. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan menyusuli perbuatan-perbuatan baik yang telah saya tinggalkan. Ya Allah, sisain setahun ya Allah, saya mau berbuat kebaikan-kebaikan. Nggak boleh setahun, sebulan ya Allah, sebulan. Sisain sebulan ya Allah, saya mau kerjain kebaikan-kebaikan. Nggak boleh sebulan, seminggu ya Allah, seminggu. Saya mau kerjain kebaikan-kebaikan. Nggak boleh seminggu, sehari aja deh ya Allah, sehari aja. Besok aja saya matinya nggak apa-apa ya Allah. Besok saya mati nggak apa-apa. Sekarang jangan dulu ya Allah, sehari aja sisakan, biar saya ngerjain kebaikan. Nggak boleh juga sehari, sejam ya Allah, sejam. Sejam aja, sisain 1 jam. Saya mau ngerjain kebaikan-kebaikan. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. 1 jam saja untuk saya mengerjakan kebaikan-kebaikan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Ajal kalau udah datang nggak bisa dimajuin semenit, nggak bisa dimundurin semenit. Jangankan sebulan, seminggu, semenit aja udah nggak bisa. Kata Allah, kalla, nggak bisa. Begitu kamu udah mati, segalanya sudah terlambat sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang kamu ucapkan, nggak akan pernah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesudah kamu mati, silakan menjalani hari-hari. Kamu tinggal di barzah sampai hari kamu dibangkitkan. Kalau udah mati nyesel. Jangan sampai kita nyesel mumpung masih hidup. Yuk kita baguskan ibadah-ibadah kita. Insya Allah. Salah satu dari amalan yang gampang saya mau ajarin. Nih sama ibu-ibu yang hadir di sini semuanya nih, sama ade-ade yang hadir di sini saya ajarin. Kalau malam-malam mau tidur, kamu baca dikiran-dikiran yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra dan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wudu, habis itu kamu miring ke arah kanan, kemudian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Akhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat kursi. Baca juga Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Terutama buat yang susah bangun malam, cobain baca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Termasuk buat yang suka mimpi buruk. Cobain. Malam sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ya. Kemudian sudah itu teman-teman saya sekalian, kamu baca doa-doa sebelum tidur, paling akhir baca sholawat sama Nabi Muhammad 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang, apalagi dilaguin, takut keburu tidur. Allahumma sholli. Wah, kayaknya satu setengah. Belum 10 baru 1,5 udah ketiduran. Gak usah yang panjang-panjang, gak usah yang dilaguin. Biar inget, biar gampang, yang pendek-pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Baca doa sebelumnya, doa mau tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Gak pada baca? Yang hafal apa? Bismika Allahumma ahya. Baiklah kalau begitu. Dah gak apa-apa baca itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi mulai nanti malam kamu bacanya pakai hati. Ya Allah, saya nggak bisa tidur kecuali ketika Engkau tidurkan saya. Saya nggak bisa bangun kecuali Engkau bangunkan saya. Saya juga ya Allah, kalau Engkau nggak bangunkan saya akan mati. Dan saya juga nggak bisa mati kecuali jika Engkau telah menentukannya. Bismikallahumma ahya. Dengan takdirmu, dengan izinmu ya Allah aku hidup, dengan takdirmu, dengan ajalmu pula aku akan mati. Ya Allah, tidur sebagai hambamu ya Allah. Jika bangun nanti ya Allah, bangunkan pula saya sebagai hambamu. Mudahkan saya melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu.
Kemudian kamu baca sholawat 10 kali. Kamu minta sama Allah, ya Allah, tidurkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Kelak bangunkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Dimanapun tempatnya, ya Allah, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad yang selalu dalam pandangan kasih sayang Nabi Muhammad. Nanti kalau ibu-ibu bangun, begitu sadar, langsung baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan kepadaku kehidupan setelah sebelumnya Engkau menjadikan aku tidak sadar. Hanya kepadamulah aku kembali. Ya Allah, aku bangun sebagai hamba-Mu, ya Allah. Mudahkan aku melakukan ketaatan kepadamu pada hari ini, ya Allah. Kemudian kamu baca lagi sholawat yang pendek tadi 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak 10 kali kamu bilang, ya Allah, hidupkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan saya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun saya berada. Ya Allah, tetaplah jadikan saya umat yang diterima oleh Nabi Muhammad. Bisa diamalkan? Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya asyar marat hina asbah wa hina amsa wajibat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali saat sebelum tidurnya pada malam hari, 10 kali saat sebelum bangun, saat sesudah bangun dari tidurnya, maka dia wajib untuk mendapatkan syafaatku. Alhamdulillah. Yang terakhir pesan dari saya adalah bagusin hati. Pertama, bagusin apa? Kedua, bagusin apa? Ibadah. Ketiga, bagusin hati. Hati yang bagus yang kayak gimana, Ustazah? Hati yang bagus yang tidak punya kebencian terhadap siapapun. Yang tidak punya kebencian terhadap siapapun. Yang tidak taruh dendam di hatinya terhadap siapapun. Udah, orang bikin salah sama kamu wajar. Toh kamu pun juga pernah bikin salah kepada orang. Kalau kamu kepengen salahmu sama orang dimaafkan, maka kamu harus belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain kepadamu. Insya maafin Bu, salahnya orang. Maafin Kak, salahnya orang. Maafin Dek, salahnya teman-temanmu. Siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah. Sebab man afa'u fi, siapa yang mudah memaafkan, ia pun akan mudah dimaafkan salahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah baguskan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah baguskan niat-niat kita. Dengan penuh kebaikan, dengan penuh keindahan. Allah pun berkenan untuk memberikan segala keindahan buat kita sekalian, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat
kamu sholat, di saat saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik, naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi, bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud. Artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu. Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan.
Kalau bangunnya udah terbit matahari, diinjingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan sholat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan, alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan sholatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu, walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tar tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya.
Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat. Kita menjaga sholat. Jagain sholatnya. Jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau gak diwajibin lagi seneng. Betul gak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam terus tanyain, "Kenapa kamu tetap pakai seragam?" Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban, kita naik menjadi kelas bisnis. Sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar.
Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya